Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayuska Kepatiwi dari UPN Veteran Jawa Timur akan menjelaskan mengenai proses bisnis dan pengendalian internal PT Pertamina Persero, program Indonesian Cyber Education Institute dari Universitas Indonesia. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai profil perusahaan, lalu yang kedua ada struktur organisasi, dan yang ketiga adalah proses bisnis dan pengendalian internal di siklus pendapatan. Pertama yaitu profil perusahaan. PT Pertamina Persero merupakan akronim dari Perusahaan Penambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 5 Oktober tahun 1957. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri minyak dan gas bumi. Kantor pusatnya sendiri berada di Jalan Medan, Merdeka Timur di Jakarta, Indonesia. Nah, untuk saat ini, tokoh kunci dipegang oleh Basuki Cahayapurnama selaku komisaris utama dan juga Nika Widiawati selaku direktur utama. Yang ketiga yaitu struktur organisasi. PT Pertamina terdiri atas beberapa direktorat, diantaranya adalah Direktorat Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha, lalu ada Direktorat Keuangan, Direktorat SDM, Direktorat Logistik dan Infrastruktur, lalu ada Direktorat Penunjangan Bisnis. Melalui pembentukan struktur Pertamina ini, Pertamina diharapkan akan mampu bergerak lebih lincah atau agil, fokus, dan lebih cepat dalam mengembangkan kapabilitas bisnis yang setara dengan kualitas kelas dunia guna mengakselerasi beragam inovasi di luar rantai bisnis konvensional perusahaan tersebut. Lalu ada siklus pendapatan dan siklus proses bisnis. Siklus pendapatan di dalam PT Pertamina sendiri menyediakan informasi mengenai order customer dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan produksi dan persediaan minyak dan gas. Dalam proses bisnisnya, perusahaan ini mendapatkan pendapatan kotor seluruhnya dari penjualan bahan bakar minyak dan gas, baik mentahan yang diekspor ke luar negeri ataupun yang sudah dijual dan diedarkan oleh masyarakat. Mereka membukukan pendapatan usaha sebesar 17,45 miliar US dollar pada tahun 2020. Lalu kemudian ada flowchart. Berikut adalah bagian flowchart-nya. Nah, PT Pertama ini mendapatkan hasil uang pendapatan selama proses produksi melalui berbagai cara. Pertama yaitu dapat menerbitkan sales order, lalu akan memasuki tahap shipping lalu invoice. Dalam siklus pendapatan dari pelanggan selama mengedarkan BBM, LPG, solar, diesel, dan lain-lain. PT Pertamina ini akan memeriksa berapa jumlah permintaan di dalam daerah, lalu akan mengedarkan melalui pom bensin ataupun gudang inventory, lalu kemudian akan menerima pembayaran. Selanjutnya yaitu dokumen dalam siklus pendapatan. Pertama yaitu nama dokumennya surat order pengiriman yang berfungsi untuk mengirimkan jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi yang tertera di atas dokumen tersebut. Isinya berupa lembar pertama surat order pengiriman yang memberikan otoritas terhadap fungsi pengiriman. Pembuatnya yaitu perusahaan terkait, lalu pihak yang menyetujui adalah otoritas fungsi pengiriman. Lalu ada dokumen tembusan kredit atau kredit copy yang berfungsi untuk memperoleh status kredit pelanggan dan untuk mendapatkan otoritas penjualan kredit dan fungsi kredit. Isinya berupa status kredit pelanggan, lalu pembuatnya perusahaan tersebut, dan pihak yang menyetujui adalah otoritas penjualan kredit. Lalu yang ketiga ada surat pengakuan atau acknowledgement copy. Fungsi ini adalah untuk penjualan kepada pelanggan untuk memberitahu bahwa ordernya telah diterima dan dalam proses pengiriman. Isinya yaitu berupa order status pengiriman. Pembuatnya yaitu PT Pertamina dan pihak yang menyetujui adalah otoritas pengiriman. Lalu yang terakhir adalah tembusan gudang atau warehouse copy untuk menyediakan jenis barang dengan jumlah seperti yang dicantumkan di dalamnya agar menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman dan untuk mencatat barang yang dijual dalam kartu gudang. Isi dari ini berupa surat tembusan, surat order pengiriman yang dikirim ke fungsi gudang.
Pembuatnya yaitu PT Pertamina dan pihak yang menyetujui otoritas warehouse. Lalu selanjutnya ada pengendalian internal. Fungsi Control Group PT Pertamina ini mengadakan rapat koordinasi yang membahas implementasi Internal Control over Financial Reporting atau ICOFR. Fungsi Control Group ini mengandung fungsi internal audit. Tujuan dari implementasi ICOFR ini adalah untuk memberikan kepastian dan menjamin pengendalian proses bisnis agar sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga internal stakeholders yakin dengan pengelolaan perusahaan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi bangsa. Kelemahan-kelemahan pengendalian. Pengendalian yang dibutuhkan serta kemungkinan pengujian harus dilakukan berikut ini. Pertama yaitu tahap transaksi pembayaran hutang. Kemungkinan adanya pengeluaran cek untuk pembelian yang tidak disetujui harus dikendalikan dengan cara penandatanganan cek melalui penelaan terhadap kelengkapan pendukung voucher dan persetujuannya. Lalu yang kedua ada cek mungkin dibayarkan untuk jumlah yang salah. Nah, itu dapat dikendalikan dengan pengecekan oleh pihak-pihak bebas yang mengenai kesesuaian jumlah dalam cek dengan vouchernya, dan lain-lain. Terima kasih, itu dia tadi penjelasan saya mengenai proses bisnis dan pengendalian internal PT Pertamina untuk tugas dan program Indonesian Cyber Education Institute. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.